Saudara, pagi hari ini saya akan berkhotbah mengenai siapa yang terbesar, ya. Siapa manusia terbesar menurut Alkitab? Kalau di dalam dunia ini orang mencari siapa yang paling besar menurut kepintarannya, kehebatannya, pengaruhnya di dalam masyarakat dan lain sebagainya, ya. Orang pintar pasti dianggap hebat. Itu sebabnya saya dianggap hebat. Ya, jadi banyak orang pintar itu dianggap hebat, ya. Padahal nggak tentu hebat, saudara. Banyak orang punya banyak pengikut, tapi otaknya kosong. Tapi karena banyak pengikut di media sosial, ya, banyak pengikutnya, banyak subscribersnya, dianggap orang hebat. Padahal nggak tentu hebat, saudara. Di dalam dunia ini orang melihat segala sesuatu apa yang saudara punya, yang saudara bisa tonjolkan itu apa? Kemampuan, pikiran, wibawa, otoritas, kekayaan, duit yang banyak, itu pasti berkuasa. Kalau menurut ukuran dunia ini, orang punya kuasa besar sekali. Rekeningnya di bank itu ada 3 triliun. Ya, punya kuasa 3 triliun. Jangankan 3 triliun, ya. Dia hanya punya 1-2 miliar saja di bank. Dia sudah berkuasa sekali di orang-orang sekitarnya yang hanya punya uang rekening 1-2 juta di bank, kan? Betul, ya? Jadi semua dihitung berdasarkan itu. Dan ini tahun-tahun politik, saudara. Masing-masing orang sekarang menjagokan, ya, menonjolkan, membesar-besarkan itu calon yang dia akan pilih nantinya atau calon yang dia akan dukung. Walaupun banyak cacatnya, ya, mereka berkata ini hebat ini. Calonmu apa? Lalu mulai saling mengejek, saling menghina, ya, di media sosial dan lain sebagainya. Seperti itu, saudara. Dan di dalam dunia ini, di dalam sejarah itu ada banyak orang yang dicatat dalam sejarah sebagai orang besar, orang penting sekali, orang yang hebat sekali. Ya, misalnya yang namanya Alexander Agung. Ya, Alexander Agung itu adalah seorang pemuda yang sangat hebat sekali dari Makedonia, yang di dalam umur belum sampai 30 tahun. Belum sampai 30 tahun, ya. Dia sudah menaklukkan seluruh dunia yang dia bisa taklukkan. Ya, dari India, Ethiopia, Afrika, ya, Asia sampai India, mungkin Mongol, lalu kemudian seluruh Eropa. Dia taklukkan. Dia adalah pemimpin perang yang luar biasa. Ya, pemimpin perang yang luar biasa, orang yang sangat pintar sekali. Dan papanya itu Raja Philip dari Makedonia, itu sengaja khusus menyewa seorang filsuf terbesar sepanjang sejarah, murid daripada Plato yang namanya Aristotle, untuk menjadi guru pribadi daripada Alexander itu tadi. Jadi dia bukan hanya pintar dalam berkelahi, dalam olahraga, dalam olah tubuh, pintar dalam berperang, tapi juga pintar di dalam hal intelektual. Nah, Alexander Agung ini kalau kemana-mana dia selalu membawa itu tulisan-tulisan daripada Aristotle. Dia pernah menaklukkan Arab, sampai di Arab itu tulisan Aristotle ditinggalkan di sana. Maka orang Arab, pemikir Arab yang kemudian membaca tulisan Aristotle menjadi pintar luar biasa. Pemikir Barat kalah. Ya, waktu itu berkembang sekali pemikiran filsafat di dunia Arab. Maka saudara, itu ada orang-orang Arab yang sangat hebat, ya, yang disebut Avicenna, Ibnu Sina, ada Ibnu Rus yang namanya Averroes, itu pemikir Arab yang luar biasa. Ini orang-orang kayak gini bukan sekelas kadrun, ya, yang nggak punya otak. Ini betul-betul pemikir yang top. Diakui sampai sekarang sebagai filsuf, saudara. Nah, kemudian di Barat baru ditemukan naskah tulisan Aristotle yang jauh lebih bagus daripada yang ditaruh di Arab itu. Ya, akhirnya muncul pemikir-pemikir bagus dari Eropa. Tapi itu dipelopori oleh kalangan gereja. Heran, ya, itu jatuh ke kalangan orang-orang yang juga ahli beragama. Kalau di Arab jatuh kepada pemikir-pemikir Islam seperti Ibnu Sina, seperti Averroes tadi, Ibnu Rushd. Kemudian di Barat juga jatuh kepada teolog-teolog Kristen. Yang paling penting dan paling utama adalah Thomas Aquinas. Maka dia banyak menggunakan logika Aristotelian ketika dia
menulis dan termasuk ketika dia berapologetika. Bagaimana membuktikan Allah itu ada, dia banyak meminjam dari Aristotle. Jadi kita kembali, Aristotle ini adalah filsuf hebat yang punya murid hebat juga. Khusus papanya karena dia adalah raja, orang kaya, menyewa khusus Aristotle untuk mendidik Alexander. Nah, kita kembali kepada Alexander. Ini orang besar sekali, saudara, yang menaklukkan dunia, seluruh dunia, belum sampai umur 30 tahun. Maka heran di Indonesia ini ya, jadi presiden harus umur 40 tahun katanya. Berdebat setengah mati. Ya, kalau Alkitab itu bukan 40 tahun. Berapa kalau Alkitab? Tidak ada yang tahu. Kalau Alkitab berapa orang jadi pemimpin, itu umur berapa? 30 tahun. Ini enggak ada yang belajar Alkitab ini ya. 30 tahun boleh jadi pemimpin, bukan 40 tahun. Itu sebab imam-imam dalam perjanjian lama itu umurnya 30 tahun baru boleh jadi imam. Baru ditabis jadi imam. Kalau belum 30 tahun nggak boleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanan pada umur 30 tahun. Tidak boleh kurang. Jadi bukan 40 tahun, 30 tahun cukup itu. Indonesia ribut-ribut harus 40 tahun. Ada orang yang judicial review di MK itu turunkan itu, tidak mau. Ya, belum matang katanya. Saya sendiri merasa, saudara, ketika umur 25 tahun ketika saya pertama kali menerima panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan full time, rasa-rasanya kematangan mental saya waktu umur 25 tahun itu dan sekarang saya bandingkan tidak ada beda. Hampir tidak ada beda. Waktu itu kalau saya sudah memutuskan sesuatu, saya harus begini, itu siapapun gak bisa pengaruhi lagi. Umur 25 tahun. Umur 25 tahun, saudara. Saya kerja di Pandaan, saya tinggalkan pekerjaan, saya mau full time, gak tahu kemana, gak tahu makan apa, uang gak punya. Itu umur 25 tahun, saudara. Saya merasa kematangan saya tidak jauh berbeda dengan yang sekarang. Ya, memang ada perbedaan dalam hal pengalaman ya, saudara ya. Ya, jadi Alexander Agung ini di bawah 30 tahun sudah menaklukkan seluruh dunia. Orang hebat sekali. Bahkan oleh kalangan Islam itu dianggap sebagai semacam salah satu nabinya. Iskandar Agung kata mereka. Itu Alexander Agung, Alexander the Great. Ada lagi kalau Mongol, kalau saudara belajar masa lalu ada pemimpin-pemimpin hebat seperti Genghis Khan. Ada Kubilai Khan, itu cucu daripada Genghis Khan. Genghis Khan ini suka kawin, saudara. Dia suka sekali wanita cantik dan setiap wanita cantik yang dilihat oleh pegawai-pegawainya itu pasti diambil. Lalu dibawa ke istana, itu menjadi istri daripada Genghis Khan. Dan dia memberi pesan kepada anak buahnya yang sengaja meneliti siapa yang cantik di wilayah mana, ambil untuk jadi selir dia. Yang tinggi badannya itu kurang, afkir itu. Tidak boleh jadi permaisuri. Yang lehernya terlalu pendek, afkir. Leher terlalu panjang, afkir. Semua harus dilihat sempurna, simetris itu bentuk badannya. Ini orang berkuasa sekali tapi juga gila kawin. Ya. Di sejarah Cina itu ada kaisar yang pertama yang namanya Qin Shi Huang, itu pendiri kekaisaran Qin di Cina, itu yang pertama kali menyatukan seluruh daratan Cina, yang memulai dinasti yang disebut dinasti Qin, dinasti pertama Cina. Karena sebelum dia ada kerajaan kecil-kecil, tapi dia menggabungkan semua itu. Dan dia menurut cerita, mungkin ini bercampur dongeng, bukan berdarah biru, bukan anak daripada raja, bukan anak daripada kaisar, bukan bangsawan, tapi anak seorang pedagang. Seorang pedagang ini punya istri muda, saudara. Lalu istri muda ini kemudian hamil oleh pedagang itu tadi. Tapi kemudian akal bulus dari pedagang ini kemudian berusaha sedemikian rupa. Akhirnya istrinya yang cantik itu tadi, yang dia sudah hamil karena dia, jadi istrinya Qin. Qin ini yang kemudian menjadi kaisar. Jadi istrinya papanya Qin Shi Huang. Qin Shi Huang ini nanti yang anaknya saudagar itu yang jadi kaisar. Bukan darahnya daripada raja. Itu sejarahnya dulu, tapi jadi kaisar besar. Jadi menjadi seorang penguasa tidak harus darah biru, kamu keturunan apa. Jokowi itu orang desa itu. Orang pinggir kali itu. Tapi jadi pemimpin besar, betul ya? Ya,
Bukan masalah kamu seperti apa, tapi masalah orang itu bagaimana dia berkualitas, bagaimana dia bekerja keras, bagaimana dia mempunyai kemampuan intelektual yang bagus. Ya seperti itu. Jadi Qin Shi Huang itu menurut ceritanya bukan keturunan darah biru, tapi anak saudagar yang curang tadi itu, menyerahkan selirnya yang cantik itu menjadi istri daripada raja, lahirlah itu Qin Shi Huang. Itulah kaisar Cina pertama yang besar sekali yang kemudian membangun tembok Cina. Kalau saudara belajar sejarah itu ada tembok Cina, dia yang membangun itu. Ada orang-orang besar di dalam sejarah yang dianggap besar menurut indikator standar yang dipakai di dalam dunia ini. Dan kita orang Kristen sering juga saudara bicara orang besar ya. Bahkan di dalam kekristenan kadang-kadang ada pembicaraan siapa pendeta lebih besar. Betul ya? Betul ya? Siapa pendeta lebih besar? Siapa lebih besar daripada Stephen Tong? Betul ya? Siapa lebih besar daripada Billy Graham? Ternyata bukan hanya diada-adakan oleh kita, benihnya sudah ada di antara para murid daripada Tuhan Yesus. Di ayat yang kita baca tadi, coba saya membaca ulang sekarang ya. Dikatakan apa di sana saudara? Matius 18 ayat 1. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Mereka memikirkan siapa yang terbesar. Bahkan kalau saudara membaca Injil dengan teliti, pada saat Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang penderitaan yang dia akan alami, bahwa dia akan mati di salib, bahkan dia akan dibunuh, para murid sibuk bertengkar, siapa yang terbesar di antara kami? Bahkan dua orang dengan cara yang sangat curang meminta ibu mereka yang masih bersaudara dan Maria ibu Tuhan Yesus, yaitu siapa? Ibunya siapa? Yakobus dan Yohanes. Minta kepada Yesus, nanti kalau engkau datang dalam kemuliaanmu, biarkanlah kiranya anak-anakku ini satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Semua sibuk mencari siapa yang terbesar. Jadi ternyata bukan hanya di dunia ini ya, bukan hanya di dunia sekarang ini lagi politik ya. Ada yang bilang Anies yang paling hebat. Ada yang bilang Ganjar paling hebat. Ada yang bilang tidak, Prabowo paling hebat. Ternyata bukan hanya di dunia, di gereja juga ada. Ternyata bukan hanya di gereja. Para murid, para rasul juga ternyata sibuk memperdebatkan siapa yang terbesar saudara. Nah, sebelum saya lanjut begini. Memperdebatkan siapa terbesar itu sebetulnya tidak salah. Karena memang kita masing-masing diberi ukuran kapasitas yang berbeda-beda oleh Tuhan. Dalam dunia umum ada yang jadi presiden, ada yang cukup jadi tukang sampah. Ini bukan merendahkan, tapi memang begitu. Ada yang jadi bisnismen besar yang hartanya 100 triliun, ada bisnismen kecil yang hartanya beberapa juta. Betul ya? Memang itu sesuatu yang wajar. Sehingga kita bisa mengatakan siapa pengusaha paling kaya, paling hebat dalam berbisnis. Siapa pejabat paling berpengaruh. Jadi itu bukan salah. Tetapi ketika orang mulai mencari siapa yang terbesar dan melupakan yang substansi, bahwa kita ini sebetulnya hanyalah cacing-cacing yang menggeliat di atas tanah, yang sebentar kalau diinjak atau kena debu panas mati di atasnya. Ketika kita tidak sadar itu, bahwa yang perlu disembah hanya Tuhan, bahwa yang besar itu yang patut disembah hanya Tuhan, maka kita sudah jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Entah engkau membesarkan dirimu lalu menyembah dirimu, atau membesarkan figur atau orang lain lalu menyembah dia. Ini bahaya luar biasa saudara. Ini yang berdosa. Tapi ketika kita secara objektif menilai mana yang paling hebat, mana paling besar, selama tidak melibatkan penyembahan berhala semacam itu bukan sesuatu yang salah. Memang di sorga nanti, perhatikan ini baik-baik, di sorga nanti kedudukan setiap orang tidak sama.
Saya tidak bahas itu sekarang, tapi dalam khotbah-khotbah saya yang lalu sudah banyak membahas itu. Ya, dan di sini nanti perbuatan kita dalam memuliakan Tuhan ikut dinilai. Maka konsep upah setelah selamat itu adalah konsep Alkitab. Bukan upah sebelum selamat. Artinya engkau berbuat baik supaya selamat. Itu salah. Itu ajaran yang melawan Alkitab. Tapi setelah selamat, orang berjuang sungguh-sungguh, lalu diberi upah oleh Tuhan di dalam konteks anugerah Tuhan. Itu ajaran Alkitab. Maka lagu anak sekolah minggu tidak salah. Yang mengatakan apa? Anak sekolah minggu apa? Apa? Ya, pada orang tua terlebih Tuhan, itu kan? Ya. Nanti masuk surga, terima upahnya. Betul itu. Jangan berharap Paulus sampai berdarah-darah memberitakan Injil, sampai kurang tidur, kurang makan, hampir mati. Ya. Lalu kemudian sama saja dengan kita nanti. Upahnya, mahkotanya, kemuliaannya. Tidak sama, saudara. Tidak sama. Ya, jadi Alkitab mengajarkan itu. Nah, maka kalau kita melihat ini dari perspektif yang objektif, selamat tidak memberhalakan diri, dan selamat tidak memberhalakan orang lain, ini sesuatu yang bukan dosa. Tapi para murid ini kelihatannya memang mau mencari siapa yang besar di antara mereka. Termasuk ketika kita bertengkar, siapa paling besar? Stephen Tong atau Billy Graham? Oh, saya lebih hebat Stephen Tong. Pengorbanannya lebih besar. Billy Graham itu apa? Ini sudah sesuatu motif yang tidak beres. Ya, kita sering seperti itu ya, saudara ya. Di dunia ini banyak orang besar yang dipuja-puji, para filsuf, ilmuwan, kaisar, sebagaimana Alexander Agung tadi. Tetapi standar kita bukan seperti itu. Nanti kita akan belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai siapa yang terbesar. Saya akan membaca sekarang ayat 2. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil untuk menjadi ilustrasi. Anak kecil seperti itu, ya. Anak kecil seperti itu dipanggil, kamu sini, ya. Taruh di tengah. Sebagai ilustrasi. Nah, kenapa harus anak kecil, saudara? Karena anak kecil itu belum punya pikiran untuk dia nanti akan menjadi orang yang sangat berkuasa. Betul ya? Yang penting kau kasih dia permen, sudah senang sekali dia. Anda kasih dia es krim, sambil jilat-jilat es krim dia sudah senang sekali. Ya, walaupun natur berdosanya ya dari kecil sudah ada. Tetapi apa yang terjadi pada anak kecil itu masih belum seperti yang terjadi pada orang dewasa. Mereka sering polos sekali kalau bicara. Betul ya? Ya. Hei, nak. Itu ada om-om di depan itu ketok-ketok pintu. Kamu bilang ya, kamu pergi kasih tahu om-om di depan itu, bilang mama tidak ada di rumah ya. Oh iya ma. Lalu dia pergi buka pintu, om-om itu bilang apa? Mamamu di mana? Dia bilang, mama bilang mama tidak ada di rumah. Itu polos dia. Mama bilang mama tidak ada di rumah. Dia tidak bisa nipu-nipu, saudara. Dia belum sampai ke sana. Walaupun anak kecil sudah bisa nipu, tapi nipu tingkat tinggi itu belum mampu dia. Jadi dia polos sekali. Mama bilang, loh mamamu di mana? Ya mama ada di belakang. Mama bilang mama tidak ada. Itu anak kecil, saudara, masih polos. Maka Tuhan Yesus mengilustrasikan seorang anak kecil ya. Kalau kamu ya, saya membaca ya. Ayat 3 sekarang. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada beberapa hal di sana ya. Ya, sesungguhnya kalau kamu tidak bertobat. Ya. Artinya apa, saudara? Kalau mau menjadi seperti anak kecil dalam ilustrasi Tuhan Yesus, yang polos,
yang tidak neko-neko, tidak punya motif-motif yang jahat, seperti yang biasa dipikirkan orang-orang besar, kamu harus bertobat. Jadi pertobatan itu penting sekali. Bertobat dalam pengertian Kristen artinya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus, meninggalkan dosa, hanya mengarahkan hidup untuk Tuhan, meninggalkan segala sesuatu. Nah, ini ada kepolosan di dalamnya, kepolosan mengikut Tuhan seperti anak kecil. Kalau Anda mau bertobat, tapi cara mau bertobatnya itu seperti anak muda yang kaya, yang datang kepada Tuhan Yesus, dan dengan bangga dia berkata, aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat pada waktu aku masih muda. Tuhan Yesus tidak menyangkal itu. Dia bilang, betul katamu, engkau melakukan semuanya. Tinggal satu saja yang kurang. Pergi jual segala milikmu dan kembali ke sini ikut aku. Ternyata dia tidak mampu lakukan itu. Jadi kalau orang besar mau ikut Tuhan sering banyak syarat ya. Tuhan, aku mau ke gereja kalau engkau mau memberkati aku. Berkati saya dulu baru saya mau ke gereja. Sering tidak seperti itu? Sering ya? Ya. Tuhan, saya tidak punya persembahan. Ini biasa di Sumba ini. Waktu saya masih di Sumba sering mendengar ditanya mak-mak atau ibu-ibu, Bu, kenapa tidak ke gereja minggu lalu? Nggak ada persembahan, istilah orang sebut dani akawadak, bukan dani akawadak begitu ya. Kawadak patulah aku dani begitu. Tidak ada uang buat taruh di kantong persembahan katanya. Polos sekali yang ngomong itu, tapi itu jadi alasan untuk tidak datang ke gereja. Jadi mau ikut Tuhan, mau beribadah itu ada syaratnya. Berarti nanti apa? Kalau Tuhan kasih saya uang baru saya ke gereja. Kalau Tuhan tidak kasih saya uang, saya tidak ke gereja. Anak kecil tidak seperti itu, saudara. Betul ya? Anda mau ajak dia ke satu tempat, dia tidak lihat dompetnya dulu. Tunggu saya lihat dompet saya dulu, Om ya. Kalau uang saya banyak baru saya ikut Om. Tidak. Anda bujuk dia dan permen, ayo kita ke satu tempat. Polos sekali ikut. Maka penipu-penipu itu saudara tahu sekali caranya menipu anak kecil. Bawakan permen warna-warni gitu. Wah, anak itu sudah tertarik, langsung dibawa. Begitu polos, begitu lugu bisa dibawa. Ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu harus bertobat. Dan pertobatan kita harus polos seperti anak kecil. Artinya ikut Tuhan, jangan pakai syarat-syarat. Mau datang ke gereja, datang saja. Jangan datang ke gereja. Kalau yang khotbah pendeta ini baru saya mau. Kalau pendeta yang satunya itu saya tidak mau. Ini pakai syarat-syarat. Betul ya? Ya, apalagi kalau gereja-gereja besar yang pendetanya terkenal ya. Nanti kalau pendeta terkenal itu tidak bisa khotbah di situ, mungkin dia pergi ke satu tempat lain, digantikan oleh juniornya. Banyak yang datang, langsung separuh kosong tempat duduk. Lalu ditanya, kenapa tidak datang? Soalnya bukan Om yang pendeta senior sih yang khotbah. Ya kalau yang itu saya tidak suka lah gitu. Makanya kemarin saya pergi ke gereja lain. Wah, ini mau beribadah, mau ikut Tuhan, tapi pakai syarat. Saya mau tanya, syarat berapa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita? Berapa syaratnya? Kamu kalau mau selamat, bayar berapa? Tidak bisa dibayar saudara. Karena tidak bisa dibayar, maka tidak ada syaratnya. Kamu selamat itu diberikan gratis oleh Tuhan. Sama sekali gratis. Tidak pakai syarat. Maka kita mau bersyarat kepada Tuhan. Tuhan tidak pakai syarat menyelamatkan kita. Maka kamu harus bertobat. Polos seperti anak kecil mau ikut Tuhan. Pokoknya kalau sama Tuhan itu harus inje Tuhan. Siap gitu ya. Ini pian ini kalau saya WA, siap pak gitu ya. Selalu siap. Soalnya kalau dia tidak selalu siap, saya potong nilai prakteknya nanti, praktikumnya. Ya. Tapi bukan bersyarat seperti itu ya. Kalau sama Tuhan itu selalu siap. Susah pun siap Tuhan. Saya siap ikut. Nah ini pertama. Ya. Ini yang namanya, yang Tuhan Yesus katakan, polos seperti anak kecil, bertobat, begitu lugu saja ikut Tuhan, tidak apa-apa. Tidak mungkin Tuhan hancurkan kamu.
pasti aman di dalam tangan Tuhan. Nah, ini satu ciri orang besar menurut kerajaan sorga. Yang polos ikut Tuhan, itulah orang besar di dalam kerajaan sorga. Tapi yang neko-neko banyak alasan, disuruh pelayanan alasan ini, alasan itu, disuruh ikut-ikut penginjilan, pelayanan di gereja, atau bahkan dalam pekerjaan dia sehari-hari. Karena itu juga adalah pelayanan terhadap Tuhan. Dia kerja malas-malasan, dia tidak merasa bahwa dia kerja untuk melayani Tuhan di situ. Asal-asalan bekerja setiap hari. Orang yang seperti ini bukan orang yang besar di dalam kerajaan sorga, tapi yang polos ikut Tuhan, yang taat pokoknya sama Tuhan itu ya, tidak pernah berkata tidak. Itulah yang terbesar atau yang besar di dalam kerajaan surga. Kedua sekarang, bukan saja bertobat dengan penuh kepolosan menjadi seperti anak kecil, tetapi juga ada kerendahan hati. Ya, saya membaca ya. Ayat 4 sekarang. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi ada merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu berarti orang yang rendah hati. Orang rendah hati, saudara, tidak ditentukan daripada dia sering membungkuk-bungkuk. Ya. Iya kan? Sering membungkuk-bungkuk. Ya. Kalau sama orang sering membungkuk, walaupun itu sangat bagus, itu sangat sopan. Saya sendiri kalau ketemu orang di jalan ya, lalu orang, Pak gitu ya, saya juga balas Pak gitu ya, kan bagus ya, saling menghormati, saling sopan santun ya. Tetapi nggak tentu apa yang ditunjukkan di permukaan itu pasti menunjukkan rendah hati. Mungkin orang yang sering membungkuk gini tapi hatinya keras sekali. Kalau dia melakukan kesalahan lalu kita memberi teguran, sangat mungkin sulit sekali dia berubah. Ya. Jadi masalah kerendahan hati bukan apa yang tampil di luar, walaupun apa yang ada di dalam biasanya itu terlihat di luar, tetapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang orang yang nampak keras dari luar, ternyata mungkin dia lebih rendah hati daripada orang yang selalu membungkuk. Ya. Jadi kerendahan hati yang tanpa pamrih mengikut Tuhan. Dan kerendahan hati yang paling penting adalah apa? Di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan dan firman-Nya. Dan masalah kerendahan hati ini, saudara, bukan hanya berlaku di dalam domain Kristen, tapi di domain umum kehidupan orang-orang non-Kristen pun. Orang yang rendah hati pasti banyak yang suka, betul tidak? Saya tadi cerita tentang Kaisar Qin Shi Huang ya. Ketika Kaisar Qin Shi Huang, pendiri kekaisaran pertama di Cina, Kaisar Qin yang menyatukan seluruh Cina, yang membangun tembok besar Cina, itu meninggal, kerajaannya itu terpecah menjadi 7 kerajaan. Kecil-kecil. Tetapi yang paling berpengaruh cuma 2. Yang pertama kerajaan Chu, yang kedua kerajaan Han. 2 kerajaan ini kemudian mempunyai pemimpin besarnya masing-masing. Lalu berebut kekuasaan. Dari kerajaan Han itu namanya Liu Pang. Dari kerajaan Chu itu namanya Xiang Yu. Saya tidak tahu cara pronunciation nama-nama Chinese ini, saudara. Ya, jadi saya baca ikut apa yang tertulis saja. Ya, Liu Pang dan Xiang Yu. Kalau Xiang Yu mau menaklukkan orang itu beringas sekali. Tidak ada ampun. Dia bantai musuh itu. Pokoknya kekuasaan, kejayaan menurut pandangan dia adalah bagaimana berjaya dalam kekuatan militer, membantai musuh tanpa ampun. Itu dari kerajaan Chu. Lalu Liu Pang dari kerajaan Han itu pakai pendekatan yang berbeda. Kalau dia datang di satu kota, dia turun dari kudanya, membungkuk kepada orang-orang di sana, lalu ajak mereka bicara begitu ramah, menunjukkan sikap yang rendah hati luar biasa. Nah, oleh karena sikapnya yang rendah hati luar biasa ini, pergi kemanapun turun dari kuda, membungkuk, lalu ajak rakyat ngomong seperti sahabat saja, seperti dia bukan orang besar begitu.
maka banyak orang mengikuti dia. Banyak orang suka kepada dia, maka dia bisa memenangkan hati rakyat dengan kerendahan hatinya. Liu Pang menjadi besar, pasukannya menjadi besar. Akhirnya, pada satu peperangan yang terakhir, pasukan Xiang Yu yang beringas itu dikalahkan. Dan Liu Pang mempersatukan seluruh Cina yang tadinya 7 kerajaan terpecah belah menjadi satu, dan membangun satu dinasti baru setelah dinasti Qin yang namanya dinasti Han. Dan dinasti Han ini yang paling besar di Cina. Itu dinasti Han itu paling besar. Paling besar. Saya pikir tidak ada lagi yang lebih besar daripada dinasti Han. Lalu nanti dinasti Han ini kemudian juga pecah-pecah. Akhirnya muncul yang namanya itu Saman 3 kerajaan. Saya pernah baca novelnya sampai tuntas, saudara. Jangan kira pendeta seperti saya ini bacaannya cekak. Bacaan saya banyak sekali. Ya, saudara juga harus membaca banyak ya. Biar pengetahuannya luas, nanti khotbahnya bisa limpah. Muncul Saman 3 kerajaan. Ada novel terkenal itu yang namanya Samkok. Samkok atau Samkok ya. Itu saya baca tuntas itu. Ada seorang ahli pikir perang yang namanya Sugaliang, yang dipakai oleh salah satu pemimpin di antara 3 kerajaan itu yang namanya Liu Pei. Kalau tadi yang pendiri Han itu dinasti Han namanya Liu Pang, ini Liu Pei. Nah, kita kembali saudara, di dalam dunia secara umum ini, ketika orang rendah hati, turun, istilah kita Indonesia ini dalam istilah politiknya apa? Merakyat ya, pemimpin yang merakyat, turun ke rakyat, makan makanan yang dimakan rakyat. Merasakan denyut nadi rakyat, merasakan denyut nadi ibu-ibu yang hari ini gas LPG-nya habis. Dia tidak punya uang untuk beli, harus ngutang dulu ke tetangga, ngutang gas LPG ke toko sebelah. Nah, pemimpin yang merasakan denyut nadi kesulitan rakyat seperti itu pasti dicintai rakyat, tidak mungkin tidak. Tapi pemimpin yang pongah, yang sombong, yang tidak melihat ke bawah, tapi selalu membusungkan dada dan melihat ke atas, tidak mungkin diikuti orang. Tidak mungkin diikuti orang, saudara. Maka jadi hamba Tuhan pun perhatikan juga penampilan saudara ya. Walaupun saudara punya uang, tetap pertahankan penampilan yang biasa. Yang penting rapi ya. Ini ada sedikit teori saya berikan kepada saudara. Ya, terutama ini yang hamba Tuhan ini. Saya dapat ilmu-ilmu semacam ini dari senior-senior saya ya. Jadi saya belajar bukan hanya baca buku, tapi dengarkan banyak orang ya yang sudah lebih berpengalaman. Pernah senior saya dulu namanya Pak Pendeta Ponang yang kemudian juga jadi ipar saya karena dia mengambil sepupu saya menjadi istrinya. Itu senior saya di SDT Salem, sekarang sudah almarhum, sudah meninggal. Dia bilang gini sama saya, ini mungkin istri saya juga harus perhatikan ini prinsip penting untuk seorang hamba Tuhan. Kalau kamu datang ke rumah jemaat bertamu katanya, kamu jangan pakai sepatu bolong. Saya kaget, kenapa? Kalau sepatunya cuma itu bagaimana? Tidak boleh. Nanti jemaat kira kamu datang minta sepatu baru di situ. Saya pikir betul juga ya. Ini salah satu yang namanya sopan santun ya. Bukan etika sih ya, kalau etika itu masalah moral ya. Tapi ini sopan santun di dalam berrelasi dengan jemaat. Ini bagus, betul ini. Kalau memang sepatu kita bolong, biar jemaat itu tahu sendiri. Bukan karena kita waktu berkunjung pakai sepatu bolong lalu, Pak Pendeta sepatumu sudah bolong ya. Pak saya kasih uang ya beli ganti. Itu tidak bagus katanya. Saya dapat ilmu-ilmu semacam ini. Ada lagi orang lain bilang, kalau pendeta beli batik atau baju, jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Saya pikir mungkin dari Pak Ponang juga saya dapat ilmu ini ya. Kalau pakai batik atau baju terlalu murah, lalu nanti jemaatmu banyak yang kaya-kaya, lalu kamu pakai kemurahan sendiri, itu tidak bagus. Tapi kalau pendeta pakai baju mahal, ya, kamu berdiri di depan jemaatmu yang biasa-biasa rata-rata, itu tidak bagus untuk pendeta. Masa pendeta mewah-mewah, jemaatnya biasa.
Kalaupun kamu berdiri di antara orang-orang kaya, kamu tidak boleh terhitung sebagai orang kaya. Maka turunkan harga bajumu, biar orang kaya tidak apa-apa lebih mahal. Karena memang dia kaya. Dia pakai jas yang lebih mahal, batik lebih mahal. Jadi turunkan pakai harga tengah, standar. Sehingga dengan pakai standar ini, kamu ke kalangan bawah bisa diterima, ke kalangan atas pun tetap bisa diterima. Ini ilmu-ilmu semacam ini penting sekali, saudara. Saya banyak belajar, bukan hanya baca buku, tapi saya belajar dari orang-orang yang pernah menjadi senior saya. Jadi kita kembali, saudara, kembali kepada masalah kerendahan hati. Kerendahan hati ini memenangkan hati orang, saudara. Ya, maka ini tahun-tahun politik, ya, saudara. Kalau saudara melihat calon capres atau cawapres yang selalu menunjukkan, wah, selalu di atas, itu mungkin tidak akan dicintai oleh rakyat. Tapi siapa yang rela membungkuk, menjangkau hati rakyat, mencoba untuk merasakan denyut hati rakyat, seperti Liu Pang tadi, yang kemudian berhasil mendirikan dinasti Han, Kekaisaran Cina, maka saya kira pemimpin demikian akan banyak memenangkan hati rakyat. Dan prinsip ini berlaku di gereja, berlaku dalam kehidupan Kristen kita. Kalau saudara mau orang lain melihat hidupmu, belajar dari kamu, belajar mengenai Kristus dari kehidupan kita, dari mulut kita, dari pemberitaan Injil kita, pengajaran firman kita, maka kehidupan yang rendah hatilah yang bisa membuat semua itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan ketiadaan kerendahan hati itu akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam pelayanan. Kenapa banyak gereja itu hamba Tuhannya pecah-pecah? Yang senior bertengkar dengan yang junior. Senior cemburu sama yang junior. Yang junior nanduk yang senior. Pingin cepat-cepat seniornya pensiun, lalu dia jadi pendeta menggantikan. Ini semua kekurang ajaran. Ini semua kejahatan, saudara. Saling menanduk. Tidak ada kerendahan hati. Masing-masing ingin menonjolkan diri. Orang yang menonjolkan diri tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Orang yang menyombongkan diri tidak mungkin dipakai oleh Tuhan. Kerendahan hatilah yang menjadikan kita bisa diterima di dalam pelayanan, saudara. Maka tidak heran Tuhan Yesus memberikan dua prinsip ini tadi. Anak kecil yang apa? Polos, ikut Tuhan tanpa syarat. Seperti anak kecil dibujuk dan permen, mau ikut. Ya, polos sekali ikut orang. Dia tidak bisa membedakan ini orang baik atau orang jahat. Maka anak kecil gampang diculik. Itu pertama. Syarat kedua seperti anak kecil juga, yang tidak memikirkan untung rugi, posisi, jabatan, karena dia belum tahu apa-apa tentang itu. Pokoknya diajak mau. Rendah hati. Siapa yang mempunyai dua kualifikasi ini? Tuhan Yesus berkata, dialah yang besar di dalam kerajaan Allah. Dialah yang besar di dalam kerajaan surga. Dan ini harus jadi di gereja, saudara. Harus terjadi di gereja. Ya. Kalau tidak ada mahasiswa praktek dari Salem, saya mau tanya, kalau tidak ada mahasiswa praktek dari Salem, siapa yang atur kursi, siapa yang ngepel semua, siapa yang mempersiapkan ibadah? Ya, Pak Muriwali dan nyonyanya, siapa lagi? Muriwali dan nyonya Muriwali. Betul ya? Ada, saya lihat banyak hamba Tuhan ini tidak mau ngosek-ngosek WC. Tidak mau itu ngosek-ngosek, bersih-bersih WC, tidak mau. Cuci-cuci piring tidak mau. Pokoknya apalagi kalau gerejanya sudah mampu ya, semua pokoknya pakai petugas. Ya, betul ya? Hamba Tuhan tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi hamba Tuhan tetap kalau memang waktunya dia ngosek WC ya cuci WC. Kalau waktunya dia ngepel lantai ya ngepel lantai. Nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu penghinaan. Tapi itu adalah sesuatu yang layak yang harus dijalankan. Saudara, ada hamba Tuhan tertentu kalau pergi ke satu tempat mesti disambut. Kopernya harus ada yang bawakan. Saya kadang-kadang risih ya kalau Pak mari saya bawakan. Tapi kalau sudah dipaksa ya sudah. Ya. Risih, saudara. Ya.
Kita ini kayak raja, bukan raja kita ini saudara. Pendeta, pelayan, hamba Tuhan. Orang Kristen sama saudara. Jangan pakai spirit karismatik yang salah itu. Kita anak raja, kita anak raja, gitu ya. Engkau anak raja, kita semua anak raja begitu. Lalu di depan orang lain petantang-petenteng, kita anak raja, dia bukan anak raja. Ini spirit karismatik yang salah dan jahat. Orang Kristen harus menunjukkan sikap yang rendah hati terhadap semua orang. Tetapi Anda jangan kacaukan ya, kerendahan hati itu artinya tidak mengkritik orang lain. Oh kalau begitu jangan dulu, stop, kalau saya tidak mau. Kalau rendah hati Pak Muriwali, jangan kritik-kritik pendeta lain. Kalau sesat saya kritik, itu tidak ada hubungannya dengan rendah hati. Tidak ada hubungannya dengan kerendahan hati saudara. Itu beda, masalah lain itu, masalah pengajaran sesat. Ya, paham ya? Ya, jadi saudara, kerendahan hati itu penting sekali bagi semua anak-anak Tuhan, bagi semua pelayan Tuhan, bagi semua hamba-hamba Tuhan. Ya, sehingga Injil bisa diberitakan dengan benar, dengan baik, tanpa penolakan-penolakan karena kecongkakan, kepongahan orang-orang Kristen. Itu sebabnya saya menjadi penentang paling keras YouTuber Kristen yang di YouTube-nya itu hanya menjelek-jelekan agama Islam. Saya keras mengatakan mereka itu penyesat dan bukan sedang memberitakan Injil. Karena Tuhan Yesus tidak pernah memberitakan jelekan agama lain, hina agama lain, tapi beritakan Injil. Kita juga harus mengasihi orang Islam, saudara. Harus mendoakan mereka. Ya, betul atau tidak? Orang Islam nggak usah dikasihi begitu, hanya mengasihi sesama Kristen begitu. Apa itu perintah Alkitab? Alkitab bilang apa? Berdoalah bagi musuhmu. Ya, orang Islam bukan musuh kita ya, tetapi Alkitab berkata berdoalah bagi musuhmu. Ya. Ampunilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu standar moral tinggi sekali yang digunakan oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau kerjaannya cuma menjelek-jelekan nabinya orang Islam, kitabnya orang Islam, saya katakan itu bukan pekerjaan Tuhan. Tidak ada pekerjaan Tuhan seperti itu. Orang Kristen harus mengasihi orang Islam. Betul ya? Ada satu orang YouTuber Kristen, sudah besar karena channelnya sudah besar, penontonnya banyak, mengajak saya kolaborasi. Saya tolak. Kenapa saya tolak? Karena orang ini salah satu yang suka menjelek-jelekan Islam. Dibujuk beberapa kali saya tidak mau. Saya bilang saya punya kanal sendiri kok. Tapi bukan dia langsung, dia pakai orang lain untuk membujuk saya. Saya tidak mau. Dan kedua, saya punya beban untuk negara ini. Ya, kita sebagai orang Kristen bukan hanya tanggung jawab memberitakan Injil dan menjalankan mandat budaya. Maksud saya bukan hanya memberitakan Injil dan mengajarkan firman Tuhan, juga berapologetika, tetapi ada tanggung jawab mandat budaya. Bagaimana kita hidup di dalam negara ini. Maka saya tidak mau bergaul dengan mereka, bersatu dengan mereka yang sukanya hanya mengkritik agama lain. Itu bukan spirit saya. Saya punya tanggung jawab sebagai warga negara yang baik yang harus mempertahankan kebinekaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena itulah yang membuat negara ini aman. Kalau negara ini tidak aman, saya bisa khotbah apa enggak? Kalau negara ini tidak aman, saya masih bisa khotbah apa enggak? Saya masih bisa memberitakan Injil kalau negara tidak aman? Tidak mungkin kan lari ke sana kemari karena ada perang kan, betul ya? Kita harus mempertahankan itu saudara. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebinekaan. Kita harus pertahankan itu. Maka jangan sikut-sikut agama lain. Kalau berapologetika, berdebatlah dengan terhormat. Ya, berdialoglah dengan terhormat. Yes. Jadi saudara, kembali lagi, prinsip kerendahan hati ini adalah prinsip yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kamu mau menjadi besar, itu tidak salah. Yang penting motifnya bukan memberhalakan diri atau memberhalakan orang lain. Kamu mau menjadi yang besar, Tuhan Yesus berkata, syaratnya 2. Menjadi anak kecil yang polos sama Tuhan harus yes, tidak boleh no.
polos ikut Tuhan, bertobat. Kedua, harus rendah hati. Maka dengan demikian menjadi orang Kristen yang besar di dalam kerajaan Allah. Saudara mau menjadi besar dalam kerajaan Allah? Ikutilah prinsip ini. Menjadi seperti anak kecil, bertobat, polos ikut Tuhan, dan menjadi seperti anak kecil di dalam kerendahan hati. Ya, di ayat yang terakhir saudara dikatakan, ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Artinya saudara, sebagaimana anak kecil itu polos, sebagaimana anak kecil itu lugu, ya, sebagaimana anak kecil itu rendah hati di dalam dunianya yang kecil, ya. Maka ketika kita menjadi orang yang semacam itu ketika mengikut Tuhan, dan saudara memperlakukan orang yang seperti itu, bukan hanya anak kecil ya, tapi orang yang seperti itu, yang seperti anak kecil, itu sama artinya dengan memperlakukan itu terhadap Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita melayani anak-anak kecil yang polos ini, kita bawa di hadapan Tuhan, menyambut mereka sama seperti Tuhan Yesus menyambut mereka. Ya. Maka itu sama artinya dengan menyambut Tuhan Yesus. Bagaimana kita memperlakukan sesama kita yang polos, yang rendah hati dalam mengikut Tuhan, bahkan menyediakan segelas air putih saja untuk dia. Kata Tuhan Yesus, kamu tidak akan kekurangan upah, oleh karena dia adalah muridku, kata Tuhan. Maka biarlah kita saling rendah hati, saling menyambut satu dengan yang lainnya, memperhatikan anak-anak kecil, menyambut mereka, dan juga memperhatikan sesama kita. Biarlah kita menjadi anak-anak kecil di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk khotbah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kemurahan, kebaikan-Mu, memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Biarlah kami menjadi seperti anak kecil, yang bertobat, yang polos, dan juga yang rendah hati, senantiasa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Biarlah kami mengejar harta sorga, nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai sorga, selama kami hidup di dunia ini, sambil kami terus menjalankan misi kami, pekerjaan kami, tugas-tugas kami di dalam dunia ini. Pimpin kami Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.